kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita hari ini untuk kita boleh beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Dan hari ini juga setelah firman Tuhan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, mungkin sudah 2 bulan ya kita tidak melakukan perjamuan kudus oleh karena situasi yang tidak mengizinkan kita untuk kita melakukan itu di masa PPKM ini. Ya, kita tidak punya banyak waktu Bapak Ibu Saudara, karena setelah firman Tuhan ini ada perjamuan kudus. Saya langsung saja akan mengajak kita sekalian membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang dalam pembacaan kita minggu ini, ya, dalam kitab pembacaan kita minggu ini. Kalau hari ini tadi pagi saya share pembacaan rutin kita setiap hari 4 pasal, itu bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 sampai 23 ya. 20, 21, 22, 23 hari ini. Tetapi saya tidak khotbahkan keempat pasal itu, tapi saya mengkhotbahkan kitabnya. Jadi saya berusaha untuk mengkhotbahkan kitabnya, kitab bilangannya maksudnya, ayat-ayat yang ada di dalam kitab bilangan itu sendiri, supaya kita dapat mengerti konteksnya, latar belakang dan tujuan apa ditulis kitab itu pada zamannya dan apa relevansinya atau korelasinya dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara ingin tahu semacam garis besar tujuan latar belakang dari penulisan sebuah kitab, sebenarnya zaman sekarang itu sudah canggih ya, sudah ada aplikasinya. Jadi ada aplikasinya namanya Alkipedia. Jadi Alkipedia itu memberikan informasi kepada kita yang ingin menyelidiki firman Tuhan berdasarkan kitab. Nah, di situ akan diberitahu kepada saudara ketika saudara baca dan mencari satu kitab, kapan kitab itu ditulis, kenapa ditulis, siapa penulisnya, dalam situasi dan kondisi apa kitab itu ditulis. Ya, saudara bisa melihat di situ sambil mempelajarinya dan merenungkan. Kalau saudara mau ya, dan tidak hanya sekedar membaca saja. Nah, sebelum kita masuk di dalam satu bagian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat tujuan penulisan dari kitab bilangan, jadi sekali lagi, yang kelima kitab Torah, ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan yang terakhir nanti, yang ditulis oleh Musa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mempunyai rentetan cerita yang berurutan satu dengan yang lain. Karena itu menceritakan dari sejak penciptaan, lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah memilih sebuah keluarga, yaitu keluarga Abraham, dan melalui keluarga Abraham itu Tuhan melahirkan sebuah bangsa yang disebut bangsa pilihan, umat pilihan, atau umat perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Lalu singkat ceritanya, Tuhan mengizinkan mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun lamanya, dan sekian lama Tuhan mengizinkan itu karena punya maksud dan rencana. Baru sesudah itu Tuhan membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada bapa leluhur mereka Abraham pada waktu itu. Ketika Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, asal nenek moyangnya, keluar dari negeri itu, dia membawa ke satu negeri yang bernama Kanaan. Lalu ketika bangsa Israel sudah menjadi sebuah bangsa, mereka diperbudak di sana. Allah mengeluarkan mereka dan hendak membawa mereka kembali ke tanah yang pernah dijanjikan Allah itu kepada Bapak Abraham, nenek moyang mereka. Nah, itulah sebabnya kembali lagi mulai kitab Keluaran itu adalah kitab yang menceritakan awal perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu kitab Bilangan, Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan perjalanan bangsa Israel
di pertengahan itu di Gunung Sinai. Ya, kemarin saya sudah khotbahkan kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu berbicara soal bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari bukan Keluaran ya, Imamat ya kalau tidak salah. Ya, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, lalu membawa mereka ke negeri Kanaan melalui padang gurun. Ya, lalu ketika mereka sampai di Gunung Sinai, ya, atau di Gunung Horeb, Tuhan memberikan 10 perintah, 10 hukum kepada bangsa Israel yang menjadi pedoman di dalam mereka menjalani tatanan kehidupan mereka sepanjang mereka hidup untuk mengikut Tuhan. Nah, kitab Bilangan itu mencatat peristiwa perjalanan mereka setelah mereka meninggalkan Gunung Sinai dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi saudara perlu tahu sejarahnya bahwa mereka berkemah di Gunung Sinai itu hampir 1 tahun lamanya. Mereka di Gunung Sinai itu. Ya, jadi di Gunung Sinai itu 48 kali, ya, 40 hari lamanya. Ya, Musa ya naik ke gunung itu, lalu diberitakan Tuhan, lalu diberikan firman, lalu dia turun dan seterusnya selama 1 tahun di situ. Dan akhir daripada kitab Bilangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, adalah menceritakan bahwa sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka sudah berada di seberang Sungai Yordan. Jadi kalau saudara lihat petanya itu, jadi kalau di sebelah sana itu tanah Kanaan, lalu di depan ini adalah Sungai Yordan. Lalu ini adalah rute perjalanan mereka dari Gunung Sinai di padang gurun itu, lalu tanah Kanaan ada di seberang Sungai Yordan. Jadi mereka harus menyeberang Sungai Yordan baru mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Nanti kitab Yosua akan menceritakan itu, penyeberangan Sungai Yordan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa ya, ketika mereka sampai di seberang Sungai Yordan dan sudah kelihatan dengan mata mereka, jasmani mereka, tanah Kanaan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Selama ini tanah itu belum kelihatan karena mereka masih panjang perjalanan. Tapi ketika mereka sampai di seberang Sungai Yordan, tanah perjanjian itu sudah kelihatan di depan mata mereka. Nah, itulah sebabnya sebelum mereka masuk ke sana, ya, ada satu peristiwa di mana Musa mengutus 12 pemimpin daripada bangsa Israel. Ya, dia mengutus untuk mengintai negeri itu selama 40 hari lamanya. Nah, ini yang akan kita renungkan karena ini peristiwa yang paling dramatis di sini, sampai Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian dari angkatan yang pertama yang keluar dari tanah Mesir, dan hanya 2 orang yang diizinkan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, Bilangan pasal 13. Mari kita buka Bilangan pasal 13. Pasal 13, ya, saya akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-33 saja, tapi ada beberapa ayat. Bilangan pasal 13 ayat 25 ya. Ya, saya bacakan bagi kita sekalian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ini konteksnya ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubung dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan.
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikuti ceritanya, saudara sudah tahu konteks dari apa yang kita baca. Sekali lagi, jadi Musa mengutus ke-12 pengintai, dan 12 pengintai itu diambil dari para pemimpin 12 suku Israel. Ya, kita bilangan pasal yang pertama kalau saudara baca itu adalah sensus penduduk bangsa Israel. Ya, itulah sebabnya kenapa disebut dengan kitab, dinamakan kitab bilangan. Karena setelah mereka berangkat dari Gunung Sinai hendak melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian tanah Kanaan, Allah memerintahkan Musa untuk menghitung kembali jumlah seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena selama 1 tahun mereka ada di Gunung Sinai, banyak yang ditewaskan oleh Allah. Ya, minggu lalu saya bicara soal kekudusan Tuhan. Ya, mereka sempat mendirikan sebuah patung lembu emas. Ketika Musa naik ke gunung mengambil 2 loh batu, lalu ketika Musa turun, dia melihat bangsa itu sedang membuat patung lembu emas dan mereka menyembah. Musa marah. Itulah sebabnya dia melemparkan 2 loh batu itu sampai berkeping-keping. Ya, 2 loh batu itu lalu kemudian diganti oleh Allah, dia naik lagi, lalu diganti oleh Allah dengan 2 loh batu yang baru. Banyak di antara mereka yang tewas oleh karena mereka menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah patung yang mereka dirikan. Itulah sebabnya kita bilangan pasal pertama, Allah memerintahkan Musa untuk mensensus kembali, menghitung kembali jumlah bangsa Israel pada waktu itu sebelum mereka berangkat, dan termasuk tentara-tentara mereka yang akan siap berperang menghadapi musuh-musuh yang akan menghadang mereka di dalam perjalanan, termasuk menghitung kekuatan mereka ketika nanti mereka akan menyeberang Sungai Yordan dan berperang melawan orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi, bangsa-bangsa yang diam di negeri Kanaan, yang sudah menduduki negeri Kanaan, orang Amalek, ya, orang Negeb, orang Het, orang Yebus, dan juga ada orang Kanaan yang bermukim di negeri Kanaan itu sendiri. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah mereka. Nah, itulah sebabnya ketika Musa menyuruh untuk mengintai negeri Kanaan sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan, tujuannya untuk menghitung kekuatan. Ya, seberapa sih besar kekuatan bangsa Israel nanti ketika menghadapi musuh, ketika mereka merebut tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Itu tujuannya. Musa mengutus ke-12 pemimpin dari suku Israel untuk mengintai negeri Kanaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca pasal 14 selanjutnya, kita tidak ada waktu dan seterusnya. Melalui peristiwa inilah yang paling tragis dalam kehidupan bangsa Israel, yang sesungguhnya sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi oleh karena mereka memberontak kepada Allah, gara-gara 10 orang ini, 10 pemimpin ini, selain Yosua dan Kaleb, yang membawa berita yang menakutkan ketika mereka selesai mengintai negeri itu. Mereka berkata,
kita tidak akan bisa menghadapi bangsa ya yang diam di sana. Ayatnya yang keberapa itu ya? Ayatnya yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu, saudara, pada zaman dulu itu ada namanya keturunan Enak. Keturunan Enak itu adalah ya, disebut keturunan Enak itu dari keturunan raksasa, orang-orang yang seperti Goliat ya. Kalau saudara masih ingat pertempuran antara Daud dan Goliat, orang Filistin itu seperti itu yang tinggi sampai 2-3 meter tingginya pada zaman dulu itu. Nah, orang-orang Enak itu berdiam di sana di negeri Kanaan pada waktu itu. Jadi mereka menyampaikan, tidak mungkin ya kita akan masuk ke negeri Kanaan. Ya, sebab penduduk yang diam di sana kuat-kuat dan ya ayat 33 juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Inilah yang membuat mereka ciut hati bangsa ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya mereka memberontak. Ayat pasal 14 itu ya, ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain ini, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Saudara coba bayangkan. Mereka, kalau saudara baca sebelumnya, di Mara, waktu airnya pahit, mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya di sungai itu, lalu sungai itu bisa menjadi manis dan mereka bisa minum, tidak lagi pahit. Ketika mereka berjalan lalu di Kadesi, Bernia, tidak ada air, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk dengan tongkatnya memukul gunung batu, sehingga gunung batu itu bisa mengeluarkan air dan mereka bisa minum air dan menghilangkan rasa haus mereka. Ya, berkali-kali Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada mereka, tapi juga berkali-kali mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Allah dan hendak mau pulang ke Mesir. Saudara bisa bayangkan, sudah mau dekat, ya perjalanannya jauh, mungkin sudah ya boleh dikatakan kalau perjalanan normalnya itu 40 hari, kalau normalnya ya. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena gara-gara ini juga. Nah, kalau saudara baca setelah peristiwa ini, akhirnya Tuhan tidak tuntun lagi mereka ke sana. Tiang awan dan tiang api, saudara tahu ya, ada tiang awan dan tiang api yang di depan mereka yang menuntun bangsa itu kemana mereka pergi. Kalau tiang awan itu bergerak, mereka jalan. Ya, pada siang hari. Demikian juga pada malam hari tiang api. Kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka harus berkemah di situ. Mereka harus mendirikan kemah dan diam di situ. Sampai tiang awan atau tiang api itu bergerak, baru mereka maju. Kemana dia pergi, tiang awan dan tiang api itu, kesanalah mereka harus pergi. Karena itulah lambang kehadiran Tuhan yang memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian. Tapi setelah sampai di seberang sungai Yordan, sudah kelihatan Tuhan tidak langsung menyeberangkan mereka, tapi Tuhan putar lagi mereka, balik lagi ke padang gurun. Akhirnya apa? Sampai 40 tahun. Tujuannya apa? Supaya mereka yang memberontak ini tewas di padang gurun ya, selama 40 tahun ini. Dan betul, setelah mereka semua meninggal di padang gurun itu selama 40 tahun, barulah Tuhan ya membawa mereka, angkatan yang baru, yang lahir di padang gurun itu selama 40 tahun. Dan termasuk Yosua dan Kaleb yang menyeberang ke sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian. Saudara, kita tidak punya banyak waktu. Apa prinsipnya ini bagi kita? Ya, ini ingin memberitahu, mengajarkan kepada kita
ada dua kelompok orang, ya, dari dulu dan sekarang ketika melihat sebuah persoalan. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang ke-10 pengintai ini, yang 12 suku ini. Yang ketika ada masalah, yang dilihatnya adalah masalahnya. Yang selalu dilihat oleh mereka persoalannya itu. Sehingga ketika mereka selalu melihat persoalan itu, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi takut, mereka menjadi pesimis, mereka putus asa, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara, mereka tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan, ya, yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada. Lalu ada kelompok yang kedua, yang diwakilkan oleh Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang memandang ketika ada masalah, mata mereka tidak tertuju kepada persoalan itu, tetapi mata mereka tertuju kepada Allah yang ada di balik masalah itu. Tuhan yang ada di balik persoalan itu. Yang jika dibandingkan besarnya persoalan itu, tidak sebanding dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan untuk mengatasi segala persoalan itu. Demikian juga dengan zaman sekarang ini. Dua kelompok orang Kristen ini masih ada sampai sekarang ini. Orang Kristen yang selalu melihat persoalan, tidak melihat Tuhan di balik persoalan itu. Saudara, kalau kita seringkali melihat masalah yang ada dalam hidup kita tidak akan maju-maju. Kita tidak akan pernah bergerak. Kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Ya, yang selalu ada adalah sumut-sumut, keluhan, protes seperti bangsa Israel ini. Tapi kalau kita memiliki sikap hati seperti Yosua dan Kaleb, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang melihat Tuhan di balik persoalan itu. Saudara, apapun tantangannya, apapun persoalannya, saudara akan tetap survive. Saudara akan tetap semangat. Saudara akan tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan mau bahwa kita mengutamakan Dia. Kita selalu memandang Dia. Kita selalu melihat Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Yosua dan Kaleb, mereka melihat Tuhan yang ada di balik persoalan ini. Itulah sebabnya ketika mereka melihat orang-orang raksasa itu, tidak ada apa-apanya. Ya, ke-10 pengintai ini, ketika mereka melihat orang-orang raksasa itu, dan mereka melihat diri mereka kecil seperti bilalang. Tapi sebaliknya, kalau saudara melihat Tuhan, maka saudara akan melihat orang-orang raksasa itu sebaliknya seperti bilalang. Tidak ada bandingannya. Itulah cara pandang, ya, yang ingin diajarkan dari peristiwa ini. Seseorang ketika menghadapi persoalan. Dan pilihannya ada pada kita. Kita yang menentukan. Apakah kita mau melihat persoalan, kesulitan dalam hidup kita dengan melihat Tuhan di baliknya, atau mata kita hanya tertuju kepada persoalan itu. Kalau itu yang terjadi, kalau kita mengikuti cara pandang ke-10 pengintai itu, sekali lagi, saudara tidak akan pernah menikmati segala berkat yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita melihat Tuhan di balik persoalan itu, ya, semua berkat yang dijanjikan Tuhan itu akan kita nikmati. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka menikmati semua berkat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa dan Harun tidak diizinkan. Harun oleh karena dia sudah meninggal di padang gurun. Tapi karena Musa tidak diizinkan, oleh karena ada peristiwa, ya, ketika dia emosi kepada bangsa itu, marah kepada bangsa itu, waktu Tuhan memerintahkan dia untuk memukul gunung batu itu supaya airnya keluar, tapi dia mukulnya bukan dengan iman, tapi dengan perasaan, dengan marah, sambil marah. Dan Tuhan bilang sama dia sejak itu, aku tidak akan mengizinkan itu juga masuk ke tanah perjanjian. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan perjamuan kudus. Ya, ketika kita perjamuan kudus, ya, ketika kita mengingat salib Yesus, seringkali banyak orang ya hanya tertuju kepada penderitaan Yesus, melihat Yesus yang ada di kayu salib.
Itulah sebabnya bedanya salib orang Kristen dan orang Katolik. Kalau ada orang Katolik itu, kalau salib orang Katolik itu Yesusnya masih ada di salib itu, masih gambar patung Yesus itu masih ada di salib itu, di tanda salib. Kalau salibnya orang Kristen, ya, jadi itu sudah tidak ada, ya, gambarnya Yesus ataupun patung Yesus di salib itu. Kenapa, saudara? Karena saudara perlu tahu bahwa penderitaan Yesus itu sudah lewat. Saudara tidak perlu mengingat ya salib itu dengan melihat penderitaan Yesus, tetapi ya lihatlah bagaimana ya, dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia hidup, dan dia sudah di surga saat ini dan menyediakan tempat bagi setiap saudara dan saya yang ketika kita meninggalkan dunia ini kita akan dibawa ke sana, tempat di mana Allah berada. Itulah sebabnya kenapa perjamuan kudus itu disebut dengan peringatan akan peristiwa ya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bukan kita mengenang penderitaan Yesus, tetapi mengenang karyanya ya, yang dia lakukan di kayu salib. Yesus sudah tidak ada di salib, dia sudah bangkit. Dia tidak lagi menjadi mayat, dia tidak lagi mati untuk selamanya, tapi dia sudah bangkit, dia hidup, dan oleh karena dia bangkit dan hidup, pandanglah dia, sebab dia hidup ada hari esok. Itu adalah lagunya ya, sebab dia hidup pada hari esok. Karena ku tahu dia menyediakan segala yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup. Ya biarlah ya apa yang kita renungkan hari ini menolong kita, saudara. Pandemi tadi dikatakan dalam doa Basri sudah 2,5 tahun. Tapi jangan selalu melihat pandeminya, ya. Jangan selalu melihat ya, PPKM-nya ya, yang diberlakukan. Jangan selalu melihat coronanya. Tapi kita selalu melihat Tuhan yang ada di balik pandemi ini. Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Dan kalau semua sudah lewat, kita melewati itu, dan kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap optimis. Ya, kita jauhkan dari sungut-sungut dan mengeluh. Percayalah bahwa ada banyak berkat yang Tuhan akan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini bagi kami, yang menolong kami untuk kami memandang setiap persoalan, kesulitan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dari sudut pandang yang benar, di mana ketika kami melihat Engkau yang ada di balik persoalan itu, itulah yang mendorong kami untuk kami terus percaya, untuk kami terus berjalan, dan untuk kami terus optimis menjalani kehidupan ini. Sebab ada berkat yang Tuhan janjikan ketika kami melewati semuanya. Kami dalam kerajaan surga, dan terima kasih buat segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Dan biarlah Tuhan sebentar kami pulang, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.